GTV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'du. Selamat datang lagi di podcast Pasuruan Mengaji yang kedua, yang insya Allah pada podcast kali ini kita membahas seputar tentang tauhid. Saat ini alhamdulillah kita telah bersama dengan Al-Ustaz Andi Yudiawan. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya ya? Alhamdulillah ya, sehat walafiat ya, tambah lemu. Tambah lemu. Aku tambah guru. Iya. Ini Ustaz mengenai tauhid, kadang-kadang kan kita saudara kita mengaku sudah bertauhid, cukup mengenal Allah saja sudah itu berarti kunci surga. Apakah seperti itu atau bagaimana Ustaz mengenai tauhid ini yang secara global saja Ustaz? Ya memang ini banyak ya di kalangan kita bahwasanya merasa sudah la ilaha illallah masuk surga dan sebagainya ya. Jadi kita perlu luruskan yang dimaksud kalimat tauhid di sini jelas syahadatut tauhid ya maksudnya ya, la ilaha illallah. Jadi memang merasa bahwasanya itu kunci surga, miftahul jannah la ilaha illallah. Itu. Ya, tapi ketahui ya, jadi kunci itu kan ada ringgi kan. Jadi kalau kunci polosan kan tidak bisa. Bukan kunci. Ya, misalnya ya. Cetok. Jadi kuncinya itu untuk membuka ini kan ada beberapa syarat. Jadi tauhid ini yang pertama harus kita mengerti maknanya. Jadi al-ilm. Jadi syarat pertama apa makna tauhid la ilaha illallah? Ya, yang benar maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah ya. Jadi tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah. Karena beberapa orang ya tidak paham makna yang benar, tapi dia sudah bersyahadat la ilaha illallah tapi tetap menyembah ya bersama Allah ya, doa anak Allah juga iya, doa kepada selain Allah juga iya. Kemudian diantaranya adalah al-yakin, kita benar-benar harus yakin, tidak ragu-ragu, memang benar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah al-haq ya. Kemudian diantaranya qiyat, berpegang teguh ya, berpegang teguh pada kalimat ini. Betapapun tantangannya kita harus ya tetap memegang kalimat ini. Biasanya tantangannya ya dalam hal-hal ya bentuk kesyirikan dalam hal pengobatan ya, seperti kesyirikan dalam hal biasanya barang hilang ya, mencari kemana katanya orang ngerti mengetahui ilmu gaib, maka ini ya tidak berpegang teguh pada kalimat la ilaha illallah. Kemudian kita kalimat tauhid ini juga harus ikhlas. Jadi ikhlas hanya berharap pada Allah Subhanahu wa taala, bukan terpaksa mengucapkannya. Kemudian kita al-mahabbah, mencintainya dan mencintai orang-orang yang bertauhid. Dan yang terakhir diantaranya adalah qabul, menerima konsekuensi dari tauhid ini ya. Diantara konsekuensinya misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sholat ya kita sholat. Kadang orang mencukupkan diri sudah masuk Islam syahadat ya tidak sholat, tidak puasa dan sebagainya. Jadi tidak cukup hanya pengucapan Ustaz ya, jadi masih banyak. Iya, konsekuensinya itu banyak. Jadi konsekuensinya dalam perilaku kita memang perlu benar-benar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, jadi lebih banyak di prakteknya daripada sekedar pengucapan Ustaz ya. Iya, memang kan unsur iman itu 3. Jadi tasdiqum bil qalb wa talfidhu bil lisan wa ta'malu bil jawarih atau bil arkan. Jadi membenarkan dalam hati. Jadi ada amalan hati yang menunjukkan tauhid. Misalnya apa? Ya, kita ikhlas itu amalan hati. Ya, kita tawakal itu amalan hati. Yang kita bahas khauf, khasyah itu amalan hati. Ada yang dalam bentuk lisan, memang mengucapkan. Ya memang harus diucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Ya, ada yang dalam bentuk arkan, dalam bentuk anggota badan, rukun. Ya, itu memang konsekuensinya dalam hal demikian. 3 unsur dari iman. Nah, sekarang ini untuk pertanyaan kedua nih Ustaz. Kadang-kadang kita para al-imatus salah membagi bahwa tauhid ini tidak cukup dengan satu, tetapi ada 3 yang diantaranya adalah rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dan sebagian daripada saudara kita juga menyamakan dan trinitas gitu. Benar-benar Ustaz ya, benar. Kok Nasrani ya, kok ada 3 sih, jelas cukup. Iya. Kira-kira? Begini. Jadi kalau kita sebenarnya itu banyak yang menuduh bahwasanya ini tauhidnya Wahabi dan lain sebagainya. Biasanya seperti itu ya. Ya, Trinitas. Ya. Gini,
Kalau kita menilik ulama-ulama salaf terdahulu, kitab-kitab mereka sudah membagi. Dan pembagian ini berawal dari apa? Berawal dari terjadinya kesyirikan dalam hal apa? Jadi ada yang syirik dalam hal rububiyah. Ya, dalam hal rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalnya bahwasannya seperti orang-orang mulhid, orang-orang ateis, ya, bahwasannya Allah itu dari alam ini tidak ada penciptanya, maka dijelaskan tauhid rububiyah. Begitu. Jadi Ada yang tauhid rububiyahnya bagus, mereka yakin bahwasannya Allah menciptakan alam semesta ini, yang ngasih rezeki itu Allah. Tapi dalam hal uluhiyahnya, dalam hal penyembahan terjadi kesyirikan, penyimbangan. Oleh karena itulah dijelaskan ada tauhid itu. Kemudian ada yang mensifati Allah dengan kekurangan, tidak mengenal nama-nama Allah sebagaimana orang-orang kafir. Di perjanjian Hudaybiyah itu misalnya Suhail bin Amr ketika Rasulullah menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi adapun Rahim kan kami kenal, Rahman ini siapa gitu loh. Dikira Tuhan yang lain katanya menyembah Allah. Makanya itu dijelaskan tauhid asma wa sifat contohnya. Jadi itu berawal dari permasalahan yang terjadi dari umat. Gitu. Jadi lebih gamblangnya bukan membagi Allah menjadi tiga. Beda. Kalau Trinitas kan memang unsur ketuhanan ada tiga itu. Seperti materinya yang dibagi tiga seperti itu ya. Bukan itu. Mungkin lebih masuk ke metode pembelajarannya berarti. Iya betul. Jadi metode penjelasannya, ini melakukan kesyirikan dalam hal apa ini gitu loh. Jadi kemudian dijelaskan, seharusnya tauhidnya begini. Seperti ini, pertanyaan Ustaz, alam kubur saja. Bukan, ini masalah ini Ustaz, bahwa di mana sih Allah ini sebenarnya? Letak di mana Allah ketika ada orang yang mempertanyakan di manakah Allah? Ya seperti di hadis saja, gitu santai. Aja ya? Gitu ya? Logika secara gini loh, secara fitro. Jadi Islam itu kan fitratallahu allati fataran nasa 'alaiha. Jadi agama Islam itu tidak bertentangan dengan fitro. Fitro kita Allah itu di langit. Ya, kita menjelaskan ya di langit. Para nabi itu menjelaskannya Allah itu di langit. Buktinya apa? Tatkala Fir'aun itu meminta Haman untuk membuatkan bangunan, ya, ke menjulang langit. Di dalam surah Al-Qasas, wa qala Fir'aun ya ayyuhal mala'u ayyukum ya, wa qala mala'u Fir'aun. Jadi Fir'aun mengatakan, ya Hamanu, wahai Haman, buatkanlah sorhal la'alli attali'u ila ilahi Musa. Jadi buatkan saya bangunan tinggi supaya saya bisa melihat Tuhannya Musa di langit. Kok bisa Fir'aun itu tahu bahwasanya Tuhannya Musa di langit? Berarti Nabi Musa mendakwakan Allah di langit. Logikanya gitu, iya, logikanya begitu. Kalau enggak didakwakan Allah di langit, maka enggak mungkin Fir'aun itu memerintahkan apa? Untuk membangun ke langit. Kalau misalnya Nabi Musa mendakwakan Allah di mana-mana, maka nggak perlu membuatkan, atau Allah di bawah buatkan sumur yang dalam supaya bisa melihat itu loh. Atau membuat bangunan seakar apa ya? Kan jadi dakwanya Nabi Musa berarti itu, itu dakwanya para nabi menjelaskan seperti itu. Jadi kita ngomongnya ya sudah ya di atas gitu. Ya di langit, ya seperti ini ya. Secara fitrah kita sering seperti itu kok. Oh gitu ya. Ini kita sebagai muslim mengaku sebagai umatnya Nabi. Nah ini bagaimana ini Ustaz? Caranya kita mengungkapkan rasa cinta kita kepada Nabi. Wah, aku cinta ambil Nabi, kau cinta pol-polan. Apakah cukup seperti itu atau dengan seperti apa kira-kira yang syar'i Ustaz? Ini untuk pertanyaan terakhir. Ya betul, begini. Saya yakin yang pertama, semua umat Islam itu senang dengan lahirnya Rasulullah SAW. Tidak ada yang nggak senang. Pasti Ustaz ya? Pasti itu senang, ya. Kemudian kalau dihubungkan dengan cinta kepada Rasulullah SAW, jadi bukti cinta itu banyak, ya. Jadi bukti alamatnya cinta pada Rasulullah SAW diantaranya adalah menjadikan Rasulullah SAW sosok yang paling kita cintai dari makhluknya Allah di atas segalanya, walaupun diri kita, walaupun keluarga kita. Yang kedua, memperbanyak sholawat, memang jelas memperbanyak pada sholawat. Yang ketiga, berpegang teguh kepada ajaran-ajaran beliau. Ya. Yang keempat apa? Yang keempat jelas mentaati beliau dalam segala hal. Ya. Jadi ini bukti cinta. Jadi bukti cinta. Semuanya
saya yakin umat Islam itu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi contoh nyata saja, apa saja yang misalnya sholat 5 waktu Anda kerjakan setiap hari ya, itu berarti bukti sampean bisa berusaha untuk membuktikan memang benar-benar cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkait dari Ustaz tadi bilang kita mau banyak sholawat. Nah ini kira-kira seperti apa kira-kira sholawatnya ini kira-kira? Iya, jadi tatkala turun ayat ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi itu belum sampai situ. Para sahabat kan kemudian karena kita diperintah sholawat dengan itu, para sahabat itu tanya kan, ya Rasulullah kaifa nusolli alaik? Ya Rasulullah bagaimana cara kami bersholawat padamu? Maka Rasulullah itu diam. Diam ini bukan untuk ngarang atau bagaimana, tapi nunggu wahyu. Kemudian beliau mengajarkan sholawat yang kita kenal dengan sholawat Ibrahimiyah yang kita baca pada waktu tahiyat itu. Jadi itu sholawat yang terbaik karena memang langsung dari wahyu. Nah, jadi sholawat itu pasti yang terbaik itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, minimal itu. Ya harus hati-hati juga ada beberapa sholawat yang dikarang yang juga maknanya kurang benar. Makanya kita di rukun syahadat Muhammad Rasulullah itu kan ada 2 juga, namanya ifrad dan tafrid. Ifrad itu jangan berlebihan, jangan meremehkan. Tafridnya. Jadi makanya Rasulullah itu memerintahkan kan abduhu wa rasuluh wa qulu abduhu wa rasul, katakan saya ini hambanya dan rasulnya. Hambanya untuk apa? Untuk membatasi orang-orang yang ifrat sampai mengangkat beliau seperti Allah. Jangan, beliau tetap hambanya. Yang tafrid, yang meremehkan, ya beliau hamba memang tapi beliau seorang rasul. Ada hak-hak seorang rasul yang kita muliakan gitu loh. Jadi lebih ke tengah-tengah lah Ustaz ya. Iya. Ya baik, alhamdulillah mungkin untuk saat ini podcast Pasuruan Mengaji kita cukupkan dengan beberapa pertanyaan. Tadi masalah tauhid dan beberapa mengenai tauhid, pembagian dari tauhid, dan terakhir tentang masalah cinta kepada Nabi. Dan semoga untuk para pemirsa Pasuruan Mengaji apa yang telah kita perbincangan dengan santai ini bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk semua pemirsa semuanya. Ya, baiklah, untuk saat ini kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan.